Akhirnya balik rumah. Tadi barusan seharian lagi syuting bareng Roy Sakti ya. Kita lagi live, dia live, kemudian direkam juga. Saya juga bikin vlog kayak begini. Jadi kita ngebahas tentang haters. Basically saya pengen membahas dari sisi sudut pandang yang lebih positif sih sebenarnya sih daripada negatif gitu ya. Karena saya believe in law of attraction ya. Jadi saya pengen membahasnya dari sisi yang lebih positif sih. Bagaimana caranya handle untuk haters dan kemudian bagaimana kita menanggapi atau semuanya itu dengan secara positif lah, intinya seperti itu. Jadi seharian ini di sana seru banget ngobrol-ngobrol tentang itu semua. Creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Ini on Facebook only ya, sorry YouTube only ya. Facebook ya, YouTube enggak ya? Oh, oke. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Ini nggak jarang-jarang kita live di YouTube pagi-pagi karena saya ketemu kedatangan tamu spesial tetangga, ya kan? Yaitu Denny Santoso ya. Kalau Anda nggak ngerti Denny Santoso, dia ini adalah digital marketer seperti guru saya. Ya, guru saya yang ngurusin masalah sampai bisa kita nge-live Facebook ya, apa segala. Semua kayak begini-begini. Nah, ini biang keronya. Kalau kamu mau belajar tentang digital marketer ya sama beliau ini ya. Nah, hari ini kita punya topik yang menarik ya. Kita topik menarik karena kan rasa-rasanya sesama speaker yes. Dan juga kita bagaimana kita juga ngiklan ya kan? Yes. Iklan di Facebook, kadang-kadang kan komentar itu kan sekarang zamannya haters tuh banyak ya kan? Yes. Kemudian komen lewat ya kan sampai ada hate speech apa segala. Nah, sekarang kita akan share dikit ya kan tentang apa sih yang terjadi gitu ya, dan how we overcome itu kan, bagaimana kita menghadapinya, karena kita berdua sama-sama common enemy ya kan. Semakin orang semakin tinggi itu kan hatersnya juga semakin tinggi. Anginnya tambah kenceng lah. Anginnya tambah kenceng ya. Tambah kenceng lah. Berarti kalau Anda tidak punya haters berarti belum Anda tinggi gitu. belum tinggi gitu kan, belum tinggi. Nah, oke, ini ada ini Semarang hadir semuanya. Halo semuanya, ada Hilda, ada Ikhwan, ada Prianda, ada Andri ya. Lumayan nih 24 padahal pagi-pagi. Pagi-pagi ya kita jam 11. Ya, pagi-pagi kita lagi. Nah, sekarang Den, aku mau tanya kamu. Oke. Kamu kan sering beriklan, sering show banget ya kan? Dan apabila kita berbicara tahun 2015, namamu masih belum ada loh. Oke. Ya. Kan baru ada 2016, 2015 pertengahan mulai lah ya. Ya. Mulai gitu. Tiba-tiba blek. Apakah ada haters nggak? Oh, banyak sih kalau kayak gitu sih. Cuma ya? Tergantung bagaimana kita menyikapi sekarang kayak gitu. Iya. Kalau itu sih pasti ada lah, semakin banyak ini ya exposure. Ya, itu pasti tambah nambah lah. Nah, biasanya kan komen-komen yang paling banyak beredar itu seperti apa? Komen-komen kayak misalkan kalau lu udah sukses lu ngapain ngajar? Kayak gitu. Apalagi kalau ngajar kenapa harus bayar? Kan katanya udah sukses. Balik lagi gitu. Balik lagi seperti gratisan, itu ya. Gitu kan, gratisan kayak gitu. Mental gratisan tuh. Iya, nah, itu tuh kalau kamu bisa menjawab tuh apa yang harus dijawab tuh sebenarnya? Kalau misalkan udah parah banget ya, ceritanya udah parah banget, hapus aja lah. Bad for ini ya, buat aku law of attraction-nya kurang bagus sih. Jadi kalau kita jadi mikirin mereka, pusing banget gitu. Jadi buat teman-teman kalau mau kadang-kadang ini juga sama kan, ketika kita ngiklan di Facebook kamu juga banyak kan waktu itu? Oh banyak, kalau gua mau jangan tanya lah. Tentulah. Banyak lah kita kan. Nah ini kan karena kan aku juga ngajarin kan tentang kartu kredit ya. Tidak semua orang mengerti tentang kartu kredit dan banyak orang salah sangka seperti itu kan. Ngajarin sesat, ngajarin apa? Yang digital marketer aja banyak ya kan? Banyak. Ya, kan nggak ada anti digital marketer kan? Ya, tapi mereka kadang-kadang berpikir bahwa ini trading, ini gambling, ini macam-macam itu masih ada juga gitu ya. Meskipun tidak separah tempatmu gitu. Iya. Kalau kita kan udah banyak kan anti riba dan lain-lainnya itu kan. Iya. Nah, cuma kan begini teman-teman. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sih sama haters? Kalau menurutmu mereka itu kenapa sih kok sampai dia menuliskan kata-kata seperti itu? I don't know ya. Kalau menurut saya sih mungkin kalau saya nggak mau
bukan beropini gimana, tapi saya menganggapnya adalah mereka adalah seorang fans yang fanatik banget. Cuma fans. salah arah gitu. Salah arah ya? Salah Fans- arah gitu kan. Fans fanatik Lah, banget. kenapa saya bilang fanatik banget? Karena fans saya paling biasanya tahu kegiatan saya gitu aja, Iya, iya. ya kan. Tapi kenapa saya sebut fanatik banget? Itu karena setiap kejadian di hidup saya mereka sampai hafal. Oh gitu ya. Sukses di sini, gagal di sini, semua bisa sebutin, lengkap lagi gitu. Jadi saya malah berterima kasih sih kepada mereka. Berarti dia perhatian kan? Iya banget gitu Benci kan. dan cinta itu kan tipis Tipis gitu kan? gitu kan. What do you think? Oke. Sama, jadi gini, aku melihat ya, mungkin kita nggak bisa nyalain para haters ya, karena mereka mungkin backgroundnya mungkin di masa lalu banyak ketipu, ya kan? Ya, karena kan lingkungan gitu zaman ya. dulu kan banyak yang pengajar-pengajar yang hype, cuman ngajar-ngajar, ujung-ujungnya cuman ngasih investasi bodong, kemudian MLM apa segala. Jadi berdasarkan pengalaman mereka, akhirnya mereka mengasumsikan bahwa kita juga sama gitu loh. Oke, jadi background mereka yang akhirnya membuat mereka seperti Iya, itu gitu ya. Oh iya, itu pernah kejadian banget waktu saya nge-vlog tentang di Bali kemarin. Iya. Di Bali ada teman saya dari luar negeri, dari Hong Kong, itu omsetnya 400 miliar 400 dalam waktu miliar. 4 bulan. Saya dapat komen, dan kalau bikin copywriting bahwa ya masuk akal, masa angka segitu sih? Kalau 4 miliar kan lebih normal, lebih bener gitu. Ya semacam itulah, karena itu kosakata itu tidak ada di otak mereka. Iya. Sayangnya itu sih. Ya itu memang yang terjadi di dalam dunia sosial media. Jadi teman-teman, Anda harus paham ya. Jadi ketika ada komen apa segala, memang itu bukan segmen pasar kita ya. Dan memang Facebook itu kan nggak tahu, tiap orang nggak bisa caranya. Oh kalau orang kaya Facebooknya kayak begini, orang Nggak bisa, miskin nggak bisa. campur. Semua Facebook is Facebook. Semua profile kan. Yes. Dan yes. Pixel tuh menganggapnya kan satu item kan, tergantung apa yang dia suka. Kadang-kadang ciri-ciri berikutnya kemarin sempat saya lihat ya, misalkan saya melontarkan sebuah statement ya. Saya kemarin beropini, saya lupa tentang apa. Kalau nggak salah tentang kesuksesan itu apa ada hubungannya dengan sekolah dan sebagainya gitu. Jadi topik. Jadi saya membahas sebuah topik. Nah, seorang haters tidak akan berdiskusi tentang topik itu, tapi langsung menyerang ke diri yang membuat topik itu. Jadi itu kan jadi miring kan. Dia nggak membahas konten ini, tapi langsung membahas orangnya. Nah itu kan nggak boleh. Kalau di Facebook, bahkan misalkan Anda membuat iklan, kemudian Anda mengadres, buat Anda ya yang terkena diabetes, ini produk yang terbaik untuk Anda. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena Anda mengadres orang sebagai penderita diabetes. Itu aja dilarang. Yang harus dibahas tuh konteksnya, bagaimana tips untuk menangani gula turun, gula naik dan sebagainya. Itu yang harus dibahas sebenarnya. Jadi kita belajar di sini bahwa kalau kita ada sesuatu topik, let's discuss about the topic, bukan mengadres orangnya. Ini kan nggak benar jadinya. Makanya kan ada istilah itu kan hate. Kenapa orang itu hate dengan Anda? Itu sebenarnya ada dua sebenarnya, ya. Yang nomor satu adalah dia pingin jadi seperti kamu, tapi nggak sanggup. Nggak sanggup ya. Yang nomor dua adalah dia terancam dengan kehadiranmu kan. Nah, kelihatannya kalau yang nomor dua ini banyak dilunya kan. Ya, karena pengajar digital marketing banyak banget lah. Kenapa kok seorang Denny itu bisa dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun tiba-tiba boom gitu ya kan? Ganteng bro, ganteng ya kan? Kalah ganteng ya. Ya, nah sedang orang lain ngajar kok nggak bisa. Kadang-kadang mereka itu ekspresinya tuh seperti itu gitu. Nah, satu hal kemarin yang saya tangkap adalah kebanyakan mungkin ya, ini kemungkinan ya, jadi saya nggak memastikan bahwa banyak orang yang ngajar digital marketing atau internet marketing atau sebagainya, kebanyakan jualan. Jadi value-nya kurang. Iya. Gitu. Jadi lebih banyak lah share value, maka Anda akan mendapatkan audiens yang lebih baik. Ini ada nih si Riko Hong nih, Cila. Ini juga udah kebanyakan haters nih dia nih kan, udah mulai banyak tuh kan. Iya, maka kata pamungkasnya dia disuruh mandi sama piknik yang jauh. Piknik yang jauh ya, kurang piknik ya. Iya. Sebenarnya kalau kita sekarang berbicara dari sisi, kan saya yakin audiens di sini juga beriklan di Facebook ataupun mungkin juga jadi speaker juga, karena banyak speaker yang ini kan. Nah, bagaimana how to overcome istilahnya dari para haters ini? Kalau menurut saya menghandle-nya, komen-komen masuk ini ya, kalau saya yang saya lakukan adalah ada dua hal sih. Kalau mereka memang parah banget, ya udah langsung di-ban aja, pusing amat gitu kan. Karena kita nggak bisa ngajari satu-satu. Ingat, mindset mereka bukan tanggung jawab kita. Kalau mindset anak saya itu tanggung jawab saya harus ngarahin dan sebagainya. Tapi kalau orang lain itu bukan kita. Bahkan saya sampai bilang, kesuksesanmu itu bukan tanggung jawab saya loh. Jadi jangan bilang kalau ikut saya digaransi berhasil nggak. Garansi tahu sendiri. Itu buat siapa garansi itu? Padahal kalau kita berbicara ya kan, bahkan Nabi pun itu kalau katanya ya, Nabi itu nggak pernah menjamin bahwa kamu sembuh. Semua kan kalau katanya insya Allah gitu kan. Insya Allah kan. Nggak ada jaminan tuh, nggak ada itu kan. Nah, kalau aku sih sebenarnya gini, simpelnya adalah teman-teman santai aja. Jadi nggak usah baper. Kadang-kadang karena aku juga ingat perasaanku dulu ketika pertama kali ngiklan di Facebook, nggak ngerti apa-apa, belum belajar sama Denny.
lihat iklan komen dikit aja udah rasanya baper banget, rasanya kan pusing di sini banget ya kan. Nah, lama-lama udah kebal ya kan. Ketika udah lama-lama kebal, ya dihapus aja lah. Memang karena gini, kadang-kadang kita harus hati-hati karena ada haters yang memancing kita untuk emosi supaya dia terkenal di situ. Oke, Jadi hati-hati. Yes, Nah, yes. biasanya kalau udah kayak begitu kan katanya mancing untuk debat ya kan, nggak usah dilayani sih, gue kira sih. Ya, Karena aja, ketika Anda layanin sebenarnya niatnya dia tercapai. Dia tuh kepingin ngiklan di followermu gitu. Iya. Kalau gitu udah hapus aja gitu ya. Hapus aja. Nggak Kalau usah perlu di-ban tanggepin. lah. Beres lah. Beres gitu kan. Karena kan saya punya prinsip ini, simpel ya. Lu ngiklan di Facebook, ya kan? Lu bayar, ya kan? Ya terserah lu lah yang mau bayar kan? Ya kan? Mereka itu komen tuh gratis, ya. Duit 50 perak aja nggak keluar gitu kan? Ya ngapain lu ngaco di sini kan? Nah, bayar. Nah, cuman kan tetap bagi teman-teman juga kita nggak bisa menjadi baik bagi semua orang, setuju ya? Yes. Kita nggak bisa jadi baik dari semua orang. Artinya ya yang penting kita selalu deliver value dan kita tidak merugikan. Prinsipnya di situ aja sih. Sama kayak kemarin ketika ada yang bilang kan, bookshopmu kok mahal, saya nggak punya dana. Nggak punya dana. Ya, saya bilang, wait tunggu dulu, ini dua hal yang berbeda loh. Ya. Bookshop saya mahal dibandingkan apa? Harus ada pembandingnya dulu. Ya. Kalau nggak ada pembanding, berarti nggak valid ini yang pertama. Nah, nggak punya dana itu urusanmu, bukan urusan saya gitu. Sama kayak misalkan ada Ferrari nih, Anda nggak mungkin bilang Ferrari tolong dong turunin harganya karena saya nggak mampu beli. Ferrari itu punya market sendiri, cuman bukan Anda. Belum gitu kan. Nah Berarti itu jadi bedakan. Berarti semoga Anda bisa Beli Ferrari gitu kan. Jadi jangan mikir lu mahal gitu kan, semoga Anda bisa beli Ferrari gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Ya, ini terutama seputar tentang kita berbicara tentang haters. Kita gosipin. Kita gosipin ini kali ini. Jadi kadang-kadang bisa begini loh teman-teman ya. Jadi kalau di dalam sosial media itu ada cara, kalau kita kan deliver value. Tapi ada yang artis sosmed yang memang kerjanya memang bikin haters supaya follower banyak, duitnya dari sponsor. Nah itu kalau katanya Sarasen. Gua nggak ikut-ikut. Nggak ikut-ikut. Nah ini. Nah, oke. Terus gimana Den? Istilahnya apalagi haters yang ada misalkan gini, yang sampai dalam banget itu. Cinta sama lu tuh. Cinta sama aku. Udah kalau kayak gitu udah parah banget ini. Ya hapus gitu ya. Anyway, ada beberapa kayak misalkan selain workshop mahal dan sebagainya, ada yang bilang katanya kan udah sukses. Kalau lu udah sukses, lu udah dapetin duit nih Roy, misalkan dari kartu kredit dan sebagainya. Lu kok masih ngajar sih? Nambah kompetitor dong, kayak gitu-gitu. What do you think kalau misalkan kayak gitu? Itu banyak sih, kalau di saya banyak. Ya, jadi gini, kalau simpel sih, kalau kita ngajar itu kadang-kadang kalau di dunia speaker ya, simpel aja. Ngajar itu udah kayak bercinta ya. Kan kita kalau nggak ngajar rasanya lemes gitu kan, kadang-kadang lemes ya kan. Kita nggak contribute ya kan, biasa kan. Artis tuh kan kalau nggak manggung tuh rasanya udah nggak enak gitu kan. Nah, sometimes itu yang kita cari gitu kan. Nah, dan kadang-kadang kita dapat contoh ya, aku bisnis ya, ini di kafe kan. We get money, ya kan, kita dapat duit. Tapi ada satu yang kita nggak dapat, yaitu ketika orang berterima kasih, gara-gara gua sukses lu, ya kan? Masalahku bisa, itu kan thankful itu kan lumayan banget tuh kan. Nah, cuman kemudian dibalik lagi. Nah kalau begitu ngapain kok bayar? Nah ini kan. Problemnya adalah apa? Aku juga pernah ngajar gratis ya. Orang kalau ngajar gratis, mereka itu tidak respect dengan pelajarannya dan mereka tidak berubah. Nah kalau menurut kamu gimana? Iya, sama aja karena dapat gratisan gitu ya. Iya. Jadi habis itu nggak ada tekanan untuk dia harus action. Iya. Nah, tapi mereka kan selalu ngomongnya kayak begitu ya. Ngomongnya kayak kalau udah sukses ngapain lu ngajar gitu kan. Problemnya kan kita udah sering ya ngajar gratis apa segala. Aku bahkan diundang teman-teman gratis is oke lah, kalau memang untuk charity ya is oke gitu loh. Cuman problemnya, contoh aja simpel ya. Aku punya teman kerjaannya itu dulu tuh ya, dia jadi sales ya, itu kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kerjanya dia baca buku di Gramedia, baca buku, pokoknya setiap buku baca, tapi nggak pernah beli. baca ya. Nah, gue lihat 5 tahun kemudian tetap jadi sales, tetap baca terus. Nah, pertanyaannya, loh kalau dia baca, dia udah ngerti ilmu, bahkan apal. Robert Kiyosaki itu, oh ini seperti ini, apal itu kan. Tapi kenapa kok tetap jadi sales? Aku ngomong ini mental. Lu keluar duit buat buku aja nggak berani, apalagi buat action. Ya. Jadi kadang-kadang teman-teman, bayar itu sebenarnya adalah kata kuncinya adalah supaya naluri balik modal gitu. Oke. Nah kalau di saya sih gini, kalau misalkan ditanyain
kenapa sih udah sukses, kenapa harus ngajar lagi gitu. Iya. Banyak hal di situ ya. Saya pengen build networking, bisa kenal dengan beliau kayak begini, itu kan jadi kayak seru banget, punya banyak teman itu seru banget. Kemudian dengan ngajar itu skill kita naik. Iya. Ya kan, karena pertanyaan-pertanyaan dari audiens itu bikin kita tuh ngerasa bahwa oh ternyata ini seperti ini loh gitu. Jadi kita ketemu banyak hal baru itu. Kemudian kalau dibilang ngajar itu buat saya juga multiple stream of income. Kenapa enggak gitu? Why not? Ya, why not gitu loh. Jadi banyak orang kerja baru satu, belum berhasil. Di otak mereka nggak ada bayangan bahwa kerja itu bisa 2, bisa 3, bisa 4. Padahal orang sukses di luar sana itu kerjanya banyak banget kan, bisnisnya banyak banget gitu. Nah di Indonesia itu saya akan bikin di topik berbeda bahwa sebenarnya orang-orang kita ini salah di persepsi di otaknya bahwa tujuan akhirnya harusnya uang terus gitu. Bahwa tujuan kita ini sebenarnya ya uang iya gitu, karena hidup ini butuh uang gitu kan, kredit card dan sebagainya. Tapi tidak melulu bahwa itu harus tentang uang. Nah, tapi yang pasti ya kalau kita the best, pasti uangnya paling banyak. itu udah pasti toh kan. Kalau akhirnya kan di situ kan, ya kan? Kan kalau kita the best kan uangnya paling banyak gitu kan. Gak ada yang nomor 1 kemudian gak punya uang, nggak ada kan. Nomor 1 tuh pasti yang jualnya paling mahal, ya kan? Yes. Ya, dapatnya paling banyak, itu udah ya tinggal reality gitu ya. Reality kan. Nah, ya banyak orang apa ya pengen duit, tapi mereka benci duit. Itu konflik gitu ya. Saya belakangan banyak sekali mempelajari tentang loa gitu, loa yes gitu. Cuman dari kecil kita diajarkan untuk berpikir jelek tentang uang. Uang tuh kotor, kamu cuci tangan habis pegang uang kayak gitu-gitu. Apalagi sinetron di Indonesia, itu parah banget. Sinetron di Indonesia, orang kaya itu selalu menindas orang miskin. Itu problem banget, itu terlalu masuk ke otak-otak orang-orang di Indonesia. Di luar negeri bayangin, orang kaya jadinya Batman, jadinya Iron Man. Ya. What is your superpower? I'm rich. Keren banget kan? Di sini coba, nggak ada kayak begitu, dibalik gitu. Dan itu yang bikin mental banyak orang di Indonesia itu kurang bagus. Ya, syarat saya matiin sinetron. Udah, jangan ngikutin kayak begituan. Dan hati-hati teman, kadang-kadang ketika kita share apa segala benci ya kan, wah lihat dia ini liburan benci itu kan, berarti lu sebenarnya udah apa ya, menolak kesuksesan datang ke Anda. Itu bahaya banget sih di situ sih. Ini ada cukup menarik ini. Oh ini karena setiap orang kaya udah ngajar, karena nggak setiap orang kaya bisa mengajar. Ya kayak gitu. Salah satu seperti itu ya. Ya jadi kemarin ada yang bilang kan, kenapa kalau udah nggak kaya, udah sukses banyak bisnis dan sebagainya kok ngajar gitu kan. Dibalik aja, kenapa Anda nggak nyari orang yang bisnisnya gagal terus dan cuma bisa ngajar, ya udah diikutin aja. Dan terbukti kenapa Donald Trump dia masih ngajar. Dan sekarang udah jadi presiden nggak boleh ngajar. Oh iya sekarang. Tapi lu lihat gampang simpel lah Donald Trump ya kan. Itu kan pattern ya kan, di luar dia masalah dia agak ekstrim bagaimana. Agak ekstrim, unik tapi kan dia kenapa masih ngajar loh? Yang ketika dia sebelum jadi presiden ya, dia udah punya kaya. Trump University, punya apprentice. Paling nggak kita tuh pengen sharing. Kita dapat banyak, kita harus sharing. Itu flow-nya tuh kayak begitu. Tiap orang itu punya penyaluran yang berbeda-beda. Yes, cara yang berbeda-beda. Jadi ada yang penyalurannya lewat ngajar, ada yang penyalurannya lewat amal, ada yang lewat sosial. Ya, tiap orang beda-beda. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Itu cuma cara-cara masing-masing aja gitu. Kalau banyak yang nanya gimana Roy? Misalkan kayak gini nih. Wah, yang lu ajarin nih hoax nih, scam nih. Buktinya mana? Buktinya mana? Jadi gini, sebentar. Simpelnya kan kita harus lihat dulu, ya kan? Dia ngomong gitu karena tidak tahu atau memang udah dasarnya benci gitu. Oh, jadi kita membedakan dulu antara haters dan orang-orang yang memang belum mengerti. Belum mengerti ya. Nah, kalau yang belum ngerti ya kita kasih contoh kan, simpel. Aku biasanya paling simpel adalah apa? Kalau yang tak ajarkin hoax, nggak mungkin kita aktif di sosial media seperti Facebook apa segala. Pasti kan setiap kita aktif di sosial media pasti banyak yang kontroversi kan. Apalagi batchmu udah berapa? 400 batch. 398. 398 batch, dua lagi kita harus makan-makan. Iya. 400 batch CCR ya? Iya, CCR ya. Keren banget, men. Jadi itu kan kita ngajarin kartu kredit ya. Nah, tapi kalau yang dasarnya udah hoax ya udah gak usah dianggapin lah. Nggak usah tangkepin gitu. Gak usah tangkepin lah, ngapain lah. Kosakata pembelajaran itu mungkin nggak ada di otak mereka gitu ya. Karena sometimes kadang-kadang kita berpikir bahwa haters tuh hate theirs. Jadi mereka itu membenci diri sendiri, cuman dia nggak bisa mengungkapin. Ya. Dia benci dengan kehidupannya itu sebenarnya kan. Yes. Nah, itu membuat saya jadi berpikir bahwa sebaiknya kita melatih diri supaya kita tidak gampang-gampang menyalahkan yang di luar diri kita. Karena kalau menyalahkan di luar kita, artinya diri kita selalu benar. Kalau diri kita selalu benar, artinya kita nggak akan grow. Jadinya kayak gitu ya. Oke. Nah, itu kan bagus banget tuh sebenarnya.
Jadi malah dapat insight belajar baru. nggak cuma dapat dari materi doang, tapi dapat banyak dari pertanyaan murid-murid Dan lain itu. biasanya ketika muridnya makin tinggi, itu tanda kuncinya bayarnya makin mahal tuh, muridnya kan makin tinggi kan. Yes. Ilmunya juga makin tinggi loh ya. Ilmunya makin tinggi. Dan ya. kita challenge-nya kan makin tinggi juga kan, karena Iya. kasusnya makin tinggi. Kasusnya Karena gini makin keren. teman-teman, ya bagi anda yang suka belajar, kenapa sih kita ada? Karena saya mempelajari sendiri ya. Kamu jual workshop harga 1 juta, kamu jual workshop harga 4 juta, harga 10 juta, 20 juta, itu orangnya berbeda-beda loh. Yang ikut kan? Yang ikut tuh beda-beda, orangnya beda-beda. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara price itu lebih condong adalah filter ya kan? Filtering buat kita Filtering, audiens gitu kan. Yes. filtering. Nah, karena kalau lu 1 juta ya kan, ya banyak tapi ya gitu-gitu. Many komplain malah dia. Bayangin kalau Anda beli Ferrari dengan harga cuma 100 juta gitu dan di Iya. semua di jalan ini Ferrari semua. Iya. Nggak seru ya? Nggak seru berarti ya Nggak kan? seru. Nah, I think itu aja sih buat Anda yang mulai mendapat haters. Iya. Congratulations, welcome to the club buat welcome saya. to the club, ya kan? Nah, Cuman bagaimana tinggal Anda, mindset Anda untuk menanggapi mereka aja. dan jangan lupa di komen ya kan, di komen bagaimana Anda how overcome haters ya kan? Di komen baik di YouTube ataupun di Facebook ya kan? Ya. Silakan di komen ya kan. Kamu bagaimana sih menghadapi haters itu bagaimana sih? Nah, Yes. Kita ingin tahu juga. Kita juga pengen dengar dari Anda, sharing Anda bagaimana Anda menghandle semuanya itu gitu. I think itu aja. Ya, kurang lebih seperti itu. Thank you so much guys for watching this video. I'll see you guys in the next video. Okay, bye-bye. Bye bye. Bye. Ya.